ini mau bertanya sedikit juga Mas. Oke. Jadi untuk saat ini kan kita sering salah paham sama dulur yang lain. Kadang sama-sama dulur pun kadang ditegur nggak mau. Jadi motivasi untuk pesan-pesannya lah dari Mas Wali apa gitu. Ya kalau sampean bertanya itu Mas sama saya ya jawaban saya nggak ribet, Ya. hanya sedikit. Ya. Saling menghargai dan saling menjaga. Ya. Udah itu aja Mas. Karena kalau udah dua itu diterapkan, insya Allah ya tetap masih tertanam rasa seduluran kita. Itu aja. Satu menghargai ya. Ya. Kalau udah menghargai, ya apapun ceritanya tetap menghargai. Dan yang kedua kita saling menjaga. Apapun ceritanya, apapun dia, siapapun. Oke, berjumpa lagi dengan saya Lur. Selamat sore, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya di channel yang sama, Rudi Saputra 22. Jadi hari ini saya berkunjung ke rumah Mas Wali yang berada di Desa Sukadamai, Kecamatan Singi Hilir, Kabupaten Kuantan Singi. Jadi kedatangan saya ke sini kita mau bertanya-tanya sejarah Kang Mas Wali dan bertanya tentang awal buka latihan yang berada di Desa Sukadamai. Ya sebelum kita lanjut, saya mau salaman dulu sama Mas Wali. Siap Mas? Alhamdulillah siap. Jadi kedatangan saya sini Mas, sebelumnya mau silaturahim ke rumah sampean dan saya kesini juga mau bertanya-tanya sejarah awal latihan dulu gitu Mas. Sebelumnya untuk perkenalan diri dulu Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat saudara-saudara persaudaraan setia hati Terate dimanapun panjenengan berada. Salam persaudaraan. Desa Terate Jaya. Oke, buat dulu semua saya akan memperkenalkan diri ya, berhubung Mas YouTube-nya ya, Mas Rudi Saputra menginginkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Walianto alias AA ya. Saya letting 2004, tepatnya saya disahkan tahun 2004 di Taluk Kuantan. Pelatihnya Mas siapa Mas? Pelatih sampean dulu latihan gitu Mas? Oke. Saya dulu latihan tepatnya di Kuantan Sako Blok C. Di saat 2004 ada 3 rayon Mas ya, rayon A, rayon B, dan rayon C. Kebetulan saya latihan di rayon B. Tepatnya pelatih saya adalah Mas Dedek Wasdedin. Jadi Mas Dede ini tinggal di mana sekarang Mas? Sekarang kayaknya beliau masih berada di Kuantan Sako. Kuantan Sako ya Mas? Oke, dulu ya, sebelumnya saya menjelaskan posisi saya sekarang berada di Sengingi Hilir ya, berada di Sengingi Hilir, tepatnya di Desa Sukadamai. Ya. Kalau pelatih saya itu sepertinya masih berada di Kuantan Sako Blok. Kuantan Sako ya Mas? Ya. Oke Mas. Jadi dulu motivasi sampean dulu awal mulai Mas mau masuk latihan PSAT ini apa itu Mas? Kan masih muda dulu kan. Nah, okay. Jadi dulu kan latihan agak-agak keras. Jadi motivasi untuk masuk PSAT ini apa Mas? Ya pertama kemungkinan kalau keinginan murni saya untuk latihan persaudaraan setia Terate, saya tidak murni karena kalau yang dibilang seandainya saya pengen banget latihan di SH Terate, saya sendiri belum tahu ya, isi betul. SH Terate itu belum tahu. Jadi kalau saya mengatakan bahwasanya saya kepengin banget ikut SH Terate itu bagus, itu saya bohong. Ya betul. Ya kan? Ya, betul. Karena saya belum tahu. Ya belum tahu. Ya, jadi faktor utama yang pertama itu adalah teman. Ya. Teman saya ikut semua, saya jadi ikut. Ya betul. Betul. Setelah itu prosesnya saya nikmatin. Ini bahas tentang ada juga kendala dulu ya. Ya kendala Mas. Ya di pertengahan latihan karena saya dilahirkan dari orang nggak punya, makanya untuk dana saya memikirkan dana. Iya. Untuk gimana saya besok disahkan itu saya bingung. Ya. Ternyata ada salah satu mas warga, mas pelatih saya juga namanya Mas Ano ya. Itu mengajak saya bahasanya ayo kerja. Iya. Waktu itu saya bingung, loh saya latihan Mas kok saya diajak kerja. Iya. Latihan di tempat kerja seperti iya. itu supaya nanti waktu pengesahan itu ada tambahan dana. Jadi selama kurang lebih 2 bulan saya diajak
Mas Ano, itu saya latihan di RAPP Mas. RAPP. Ya, tepatnya kalau nggak salah di Gunung Lintang itu. Itu selama kurang lebih 2 bulan. Itu hanya bermodalkan tungku, ya, api unggun. Ya, itu di RPP itu. Tapi setelah itu saya pun udah hampir hilang semangatnya karena saya mikirkan dana. Tapi ya alhamdulillah karena niat saya, ya alhamdulillah saya bisa disahkan sampai sekarang. Ya. Jadi dulu Mas pas waktu latihan itu jarak rumah sama tempat latihan itu sekitarnya ada berapa jauh? Kalau saya dekat Mas, Dekat ya? Jalanan. Saya jalan kaki. Iya. Saya sampai ke tempat latihan itu jalan kaki kurang lebih sekitar 500 meter dari kediaman Mas pelatih saya, yaitu Mas Dede Wadid. Kalau dulu Mas latihannya itu kan, kalau zaman dulu kan lampu seperti saat ini kan belum ada. Jadi kalau latihan dulu itu pakai lampu apa Mas? Saya pakai lampu Petronas ya. Oh iya. Dulu, ya. Saya masih menggunakan lampu Petronas yang dipompa ini ya. Dia menggunakan kos lampu ya seperti itulah. Belum ada PLN. Makanya setiap kali mau latihan tetap memompa. Ya, memompa lampu. Jadi dulu seletingan Mas ada berapa Mas? Mas warganya yang disahkan? Oh, seletingan satu rating saya. Seletingan. Ratingan saya itu kalau nggak salah itu 8. 8 ya Mas? Iya, 8. Satu rating saya 8. Satu rating, satu rayon ya. Itu 8 karena di saat itu satu desa itu ada 3 rayon. Tuh, saya tepatnya di rayon B kalau nggak salah 8 yang jadi warga. Jadi tempat pengasahan dulu Mas, lokasinya di mana Mas? Pengesahan? Iya. Pengesahan tepatnya di Balai Adat di Teluk Kuantan. Teluk Kuantan. Iya. Kalau nggak salah di Sungai Jering itu yang sekarang dibuat untuk rekaman KTP. Nah, di belakang itu. Jadi dulu semasa latihan Mas, kenangannya sampai sekarang yang nggak bisa dilupakan itu apa? Kenangan semasa latihan dulu gitu. Ya kenangannya yang jelas saya bohong. Iya. Di saat itu saya gini, karena sebetulnya saya nggak ini sih, nggak pengen membohongin karena saya gimana sih rasanya itu di saat itu saya kan udah hilang semangat. Iya. Mau bilang keluar saya takut. Jadi untuk satu jadwal latihan itu saya alasan saya sakit. Iya. Tapi saya ngumpet. Itu saya ngumpet. Tapi ngumpet saya itu setiap kali dengar Honda lewat itu saya udah demam. Merasa takut lah Iya, ya. iya. Jadi setelah itu ya untuk selanjutnya alhamdulillah saya udah nggak ngelakuin hal itu. Itu yang paling terkenang sampai sekarang. Satu lagi. Di saat saya diajak pelatih saya dibonceng itu dari rumah sampai ke Teluk Kuantan itu menggunakan motor pospan. Ya. Posisi motor pospan kan tinggi belakang. Ya, jalan dulu kan kurang bagus. Itu badan saya sampai pegel karena jangankan dekat ya, megang gini aja saya nggak berani. Iya. Itulah rasa takutnya sama pelatih saya Mas. Agak segan lah gitu ya. 2 itu yang sampai sekarang nggak bisa saya lupakan. Iya. Kalau masalah kenangan ya sampai latihan saya itu di RAPP Mas. Iya. 3 orang. Saya, Mas Jainuddin dan Mas Woko. Itu latihan di RAPP, tepatnya di Gunung Lintang. Jadi kalau dulu Mas sampean latihannya berapa tahun Mas? Ya kalau sebetulnya kalau dihitung itu ya sebetulnya sama sih. Sama ya Mas? Sama yang saat 2021 ini ya Mas? Iya, sama. Oh iya. Jadi awal setelah disahkan jadi seorang warga Persaudaraan Sejati Ternate Mas, ya. Pernahkah buka latihan, melatih sendiri gitu? Awal pertama gitu? Oke, sebenarnya gini. Dulu saya udah pernah punya janji sama pelatih saya bahwasanya saya berjanji Mas, kalau besok saya udah sah jadi warga Desa Ternate, saya akan mengembangkan, Betul. mengembangkan bukan dalam arti membuka, mengembangkan sama melanjutkan beda ya. Kalau melanjutkan di situ udah ada latihan, kita melanjutkan itu melanjutkan. Tapi kalau dulu saya di sini ini benar-benar saya mengembangkan, membuka latihan seperti itu. Jadi gini Mas, saya mau bertanya juga. Ini saya dengar juga awal-awal sama dulur yang lain. Salah satu sampean perintis atau mengembangkan latihan yang ada di Desa Sukadamai ini salah satu ada Mas Wali. Jadi kedatangan saya ke sini sekalian juga mau bertanya sejarahnya awal
buka latihan di Desa Sukadamai ini Mas, sejarahnya seperti apa gitu? Oke. Sebetulnya seperti ini. Dulu sebelum saya membuka ya, Ya. itu terlebih dahulu udah dibuka sama saudara Mas warga juga, namanya Mas Buimin. Mas Boymin. Ya, Oh, itu tepatnya di rumah Kas, di tempat Pak Kas. Itu kemungkinan berjalan sampai Sabut Jambon kalau nggak hijau. Setelah itu dipindah ke PT SAR ya. PT SAR. Berarti kan gagal. Gagal. Bahkan di Sukadamai itu gagal Iya, iya. ya. Setelah itu ada lagi membuka yaitu Mas Jajak yang di Beringin Jaya. Itu membukanya di tempat Mas Agus. Mas Agus. Ya. Itu entah jalan berapa kali latihan gagal. Gagal lagi Ya. Kemungkinan yang di atas yang Tuhan Yang Maha Esa mungkin itu memberikan kesempatan saya. Iya, ya, Ya. sampai buka latihan. Ya, dan di saat itu saya tidak mengajak yang mau latihan, ayo tidak. Iya. Itu pada saat itu ada salah satu saudara saya juga datang, Mas, kalau seandainya sampai buka latihan gimana? Ya kalau buka latihan tentunya ada yang dilatih kan gitu. Iya, betul. Kalau nggak ada yang dilatih nggak mungkin saya buka Iya, latihan. betul. Ya, habis itu ada Mas, ini kayaknya banyak. Ya kalau memang pada minat Iya, betul. datang ke rumah. Nah, Waktu itu datang sekitar kurang lebih 12 calon siswa. iya, iya. Dan alhamdulillahnya 12 calon siswa yang pertama datang ke sini Iya. nggak ada yang jadi. Kan jadi Mas. Justru yang nggak ke sini itu yang jadi. Jadi. Itu saya mulai di tahun 2012. Iya. Itu. Dan itu bukannya saya mengakui, saya sendiri tidak. Iya. Saya juga tidak pernah menghilangkan jasa-jasa mas-mas warga yang Iya, bantu yang saya. lain yang bantu, ya. Tetapi ya ini ada tanda kutip. Iya. Yang menanggung jawab dan membantu itu tetap berbeda. Iya, Ya. betul. Kalau namanya udah menanggung jawabin itu semua, ya. Iya. Kalau namanya membantu, kapan dia mau ngelatih, kapan dia mau pergi, nggak ada kayak ikatannya. Iya, Gitu. iya, Nah, betul. seperti itu. Iya. Ya kemungkinan di tahun 2012 itu saya dikasih kesempatan. Akhirnya di tahun 2013 Sukadamai pertama kali mengesahkan siswa menjadi warga STRAT itu kurang lebih berjumlah 6 warga. Nama Ya, warga yang salah satunya adalah Mas Rizky Kolok. Mas Rizky. Kalau dibilang seniornya Sukadamai siapa? Ya Mas Rizky Kolok. Rizky, ya, Iya. Mas Rizky. Kalau saya ini pendatang, Mas. Iya, 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 betul. Saya pendatang hanya mengemban dan istilahnya saya dulu pernah janji bahwasanya saya mau mengembangkan ya kemungkinan di sini. Jadi mulai tinggal di daerah Sukadamai ini Mas, Desa Sukadamai ini Iya. tahun berapa Mas? Kurang kalau nggak salah tahun 2009. Terus 9. Ya, 2009, 2012 saya buka, ya tetap dibantu sama mas-mas warga yang lain. Itu 2012 saya buka, 2013 siswa pertama menjadi warga STRAT di Sukadamai itu berjumlah 6 warga. Ya. Itu terus ada lagi vakum sekali. Vakum ya Mas? Ya, karena di saat itu terus terang ini ya Mas ya. Iya, iya. Di saat itu masih musim akik. Oh. Dan di situ saya ambil oke. Saya juga bilang sama sedulur-sedulur yang udah jadi ini, Nah, sekarang gantian. nah. Aku tak cari kebutuhan dulu. Iya, betul. Ini waktu itu masih udah ada siswa Mas, kurang lebih 4 kalau nggak 5 siswa. Itu monggo ini sekarang dilatih dulu. Iya. Saya tak cari duit kan gitu. Iya, betul. Ya. Ya alhamdulillah nggak hancur. Ya, kebutuhan keluarga itu nomor satu ya. lah. Jadi di tahun 2014 kalau nggak salah itu vakum sekali. Vakum sekali. Ya. Habis itu saya berhenti di kerja ini, Iya, iya. saya kembali lagi dan lagi ya alhamdulillah sampai sekarang Mas. Itu. Jadi pas awal buka itu Mas, Ya. sampean langsung penanggung jawab pelatih tetapnya atau memang ada dulu yang lain jadi pelatih tetap gitu? Oke. Ini kalau untuk penanggung jawab dan diketahui ke ranting, Iya. saya Mas. Sampean yang Iya. Mas, ya. Tetapi saya nggak pernah bilang kalau ini siswa saya sendiri tidak. Iya, betul. Iya, semua itu tetap jasa-jasa mas-mas warga yang lain itu nggak pernah saya hilangkan gitu. Iya. Cuman kalau waktu dulu itu penanggung jawab untuk di Sukadamai pertama buka, ya saya. Iya, sampean. Iya. Jadi ketua rayonnya Mas? Iya saya juga. Sampean juga? Iya. Oh, iya. Itu. Pada saat itu sampai berjalan beberapa tahun setelah
udah banyak jumlahnya warga, di saat itu juga saya gantian, maksudnya gitu kan. Pilihlah monggo siapa yang mau jadi ketua layon. Jadi setelah yang 6 orang itu udah disahkan jadi warga, setelah itu memang ada vakum berapa tahun gitu mas? 1 tahun. 1 tahun, Iya. baru langsung ada siswa lagi. Iya, iya kan di saat itu saya ada musim akhir Iya, gitu. iya, iya, Gitu. iya. Ya alhamdulillah di saat itu juga saya mendapat rezeki ya. Ya, oke. Oke, untuk dulur begitulah pesan dari Kak Mas Wali, diingat-ingat dan jangan lupa dukung dan subscribe channel kita. Oke, salam persaudaraan. Oke teman-teman, buat sedulur semua dimanapun panjenengan berada ya, jangan lupa dukung terus channelnya Mas Rudi Saputra ya. Iya. Mas Rudi Saputra 22 ya, dengan cara tekan tombol subscribe ya, karena tombol subscribe kita neken tombol subscribe itu gratis. Di sisi lain kita juga ibadah ya, mengembangkan channel sedulur kita seperti itu. Oke, terima kasih, salam persaudaraan. Satrate Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih mas. Sama-sama.